Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan tebu menabrak seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Tegal. Seorang pesepeda motor meninggal dunia. Jelang akhir tahun, harga berbagai sayur mayur dan cabai di kota Semarang naik signifikan. Omset pedagang turun 50%. Asiknya mengisi libur sekolah dan libur Natal juga libur tahun baru dengan berwisata sambil memetik melon langsung dari kebunnya di Klaten. Berbagai kegiatan bisa dilakukan untuk mengisi waktu usai ulangan semester. Nah, di daerah Boyolali, ratusan siswa sekolah dasar antusias mengikuti Festival Dolanan Bocah. Kegiatan ini digelar untuk mengenalkan kembali permainan tradisional yang kini sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman. 300 siswa sekolah dasar di Kabupaten Boyolali mengikuti berbagai lomba dalam acara Festival Dolanan Bocah pada Kamis pekan lalu. Kegiatan ini digelar di Museum R. Hamengwardoyo yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Boyolali. Terdapat 3 permainan tradisional yang diperlombakan, yaitu menendang bola dengan egrang, permainan lompat karet, dan permainan congklak. Para peserta pun mengaku senang dengan adanya festival ini. Senang banget. Karena bisa memasukkan bola berapa? Memasukkan bola 10. 10. Sulit nggak? Sulit. Latihannya berapa hari? 1 minggu. Susah. Lumayan susah. Nendang bola? Iya. Kesulitannya apa? Nendang bola ke gawang. Kesulitannya gimana? Agak susah soalnya jalannya belum rata. Selain untuk mengisi waktu libur semester, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional yang saat ini sudah mulai punah karena tergerus oleh perkembangan zaman. Festival Dolanan Bocah ini juga sebagai wahana untuk mengenalkan museum sebagai sarana edukasi. Kita selenggarakan di Museum Hamengwardoyo itu punya maksud yang pertama, kita tetap pada kegiatan pelestarian permainan tradisi. Tapi yang kedua, lebih kepada kita mengenalkan museum di tengah-tengah masyarakat, utamanya para peserta didik se-Kabupaten Boyolali. Jadi mereka yang hadir di samping bisa mengikuti lomba, sekaligus bisa melihat, kemudian bisa mengamati, dan sebagai sarana edukasi. Dengan kegiatan ini, diharapkan permainan tradisional tidak terlupakan dan dapat terus dilestarikan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Liburan akhir tahun paling seru cari yang segar-segar. Nah, salah satunya Anda bisa berwisata air di Brebes. Posisinya memang terpencil di pedesaan, tapi ternyata lokasi ini jadi destinasi unggulan loh. Dan siapa sangka ternyata wisata ini dikelola oleh para mantan narapidana teroris dengan pemasukan mencapai jutaan rupiah. Keren ya? Gemericik air langsung terdengar begitu memasuki lokasi wisata ini. Letaknya cukup terpencil, cukup jauh dari perkotaan, tepatnya di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes. Suasana asri ala pedesaan langsung terasa begitu memasuki lokasi wisata bernama Podomoro ini. Terletak di dekat embung dengan luas sekitar 2 hektar. Wisata ini menawarkan sejumlah permainan anak-anak seperti papan luncur hingga area outbound. Nah, untuk yang dewasa, bisa nih menunggu anak-anak bermain sambil memancing ikan air tawar. Cukup 15.000 saja untuk tiket masuk ke wisata ini, dan pengunjung sudah bisa menikmati serunya bermain di wahana air sepuasnya. Puas bermain dan terasa lapar? Tak perlu pusing, karena di sini juga ada menu kuliner ala pedesaan. Anda bisa bersantai sambil ngopi dan menikmati pedasnya ayam geprek. Wah, asik ya. Sering kesini?
Oh baru. Seneng nggak ada kayak gini? Suka banget. Seneng ya? Nah, ini kesini sama siapa aja? Rombongan TK Mahasiswa NU Al Hikam Kedawon. Ini bisa menghibur anak juga ya? Oh iya dong. Selain tempatnya bersih, bagus banget. Cocok. Di balik serunya wisata ini, Anda pasti tak menyangka jika wisata ini ternyata dikelola oleh para mantan narapidana teroris. Mereka semua sudah bertaubat dan setelah lepas dari hukuman penjara, beberapa dari mereka berinisiatif membuka usaha bersama. Perkumpulan ex-napiter wilayah Pantura Barat di Jawa Tengah ini mulai mendirikan wisata air sejak 2020, namun baru mulai beroperasi pada tahun 2022. Ada 13 ex-napiter yang ikut andil dalam mengelola usaha ini. Mereka berasal dari kawasan Pantura Barat mulai dari Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. Dari lapas ya, lapas. Setelah dari lapas saya menyadari perbuatan saya salah. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya setelah ini saya kepingin jadi manusia bermanfaat bagi orang banyak. Itu intinya sama kawan-kawan membuat satu kelompok atau sebuah paguyuban. Maka buatlah sebuah kelompok perkumpulan yang disebut dengan Podomoro. Nah, arti Podomoro itu sendiri secara filosofinya orang Jawa itu ya podo mrene, Pada mendatangi ya. pada sini loh gitu. Nah, kita fokus di wisata Podomoro ini. Memang Ini sejak kapan Pak ini Pak? ini sejak 2020 kami sudah mulai babat alas. 2020 ya. Babat alas 2022 sudah mulai membangun pelan-pelan. Nah, setelah membangun telah jadi, kami konsultasi lagi, diskusi, kami dengan manajemen yang baik. 1 tahun berjalan, wisata air Podomoro yang memiliki arti datang ke sini makin berkembang. Bahkan bisa merekrut 30 karyawan dari warga sekitar. Keren kan? Sugihartono melaporkan dari Brebes. Beragam cara dapat dilakukan untuk mengisi libur sekolah dan libur Nataru. Di Klaten ada wisata seru memetik melon langsung dari kebunnya. Sambil mencicipi buah melon langsung di kebun, Anda juga bisa belajar tentang dunia pertanian. Libur telah tiba. Wah, ada agenda wisata kemana ya? Gak perlu bingung, karena di Desa Sentono, Karangdowo, Klaten, ada agrowisata yang seru dikunjungi bersama keluarga, yakni wisata memetik dan mencicipi buah melon secara langsung di kebun. Kurang lebih terdapat 1.800 tanaman melon jenis intanon, talent, hingga sweet net di lahan seluas 500 meter persegi. Selain berwisata petik melon, pengunjung sekaligus dapat belajar tentang dunia pertanian. Sambil memilih melon yang segar, Anda juga bisa belajar serba-serbi budidaya melon. Tahu dari teman kalau di sekitar sini tuh ada wisata metik buah melon. Jadi dulu tuh pernah ngajak anak ke metik anggur. Nah, ini ada melon, nyobain yang melon seperti apa kayak gitu. Ini kan juga lagi libur sekolah. Ini lagi liburan ke tempatnya neneknya. Jadi yaudah mampir ke sini gitu. Setiap musim panen, sekitar 2,5 ton buah melon dihasilkan di kebun ini. Dari mana aja Pak yang biasanya petik? Pengunjung kalau yang untuk panenan kali ini dari Boyolali, Sukoharjo, Jogja, iya, sama Gunung Kidul. Jadi wisata petik melon ini bisa untuk menjadi alternatif wisata jadi ya Pak? Harusnya iya Mas, bisa untuk alternatif wisata petiknya. Menariknya apa sih Pak wisata petik melon? Sensasi pembelinya langsung petik sendiri. Itu sensasi yang dicari biasanya itu. Untuk harga melonnya pun dijual cukup murah, hanya Rp20.000 per kilogramnya. Segera masukkan ke agenda liburan, karena kapan lagi kan bisa mencicipi manis dan segarnya buah melon dari kebunnya langsung. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, Sefrin Miriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.